teman-teman semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang uji K-sampel independen pada statistika non-parametrik, yaitu uji chi-square dan uji perluasan median. Namun, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu uji chi-square. Fungsi dan asumsi. Uji chi-square K-sampel independen merupakan perluasan dari uji chi-square 2 sampel independen. Sampel diambil secara acak dari populasi yang berbeda. Antar sampel tidak berhubungan atau independen. Skala data yang digunakan adalah nominal. Prosedur pengujian. Pertama, tentukan hipotesis, baik H0 maupun H1. Kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa. Ketiga, tentukan statistik uji. Statistik uji dapat dicari dengan langkah-langkah berikut ini. Masukkan data ke dalam tabel di bawah ini. Kemudian cari nilai EIJ dengan rumus berikut. Dan yang terakhir, cari nilai chi-square hitung dengan rumus berikut ini. Di mana OIJ adalah banyaknya atau frekuensi hasil observasi pada baris I kolom J, dan EIJ adalah nilai atau frekuensi yang diharapkan pada baris I kolom J. Prosedur pengujian yang keempat adalah penentuan wilayah kritis. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel. Dengan derajat kebebasan sama dengan banyaknya baris dikurang 1 dikali banyaknya kolom dikurang 1. Kelima, tentukan keputusan. Apakah tolak H0 atau gagal tolak H0? Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Biar lebih paham, langsung saja masuk ke contoh soal. Sejumlah masyarakat dari berbagai profesi ditanya pendapat mereka mengenai kenaikan harga BBM. Dari hasil survei diperoleh data sebagai berikut. Apakah ada perbedaan pendapat dari berbagai profesi di atas? Gunakan alfa sebesar 10%. Hipotesis. H0 menyatakan proporsi pendapat tentang kenaikan harga BBM dari berbagai profesi adalah sama. H1 menyatakan proporsi pendapat tentang kenaikan harga BBM dari berbagai profesi adalah berbeda. Taraf signifikansi atau alfa sebesar 10%. Statistik uji. Karena data yang tersedia sudah dalam bentuk tabel, maka langsung cari nilai EIJ dengan rumus sigma baris dikali sigma kolom per total, sehingga diperoleh EIJ sebagai berikut. Nilai EIJ sebesar 22,09 diperoleh dari 160 dikali 70 dibagi 507. Kemudian cari nilai chi-square hitung dengan rumus sigma OIJ dikurangi EIJ dikuadratkan dibagi EIJ, sehingga diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 98,07. Penentuan wilayah kritis. Diperoleh DF sebesar 12, sehingga chi-square tabelnya sebesar 18,549. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan dari 18,549. Keputusannya adalah karena chi-square hitung sama dengan 98,07 lebih besar sama dengan 18,549, maka tolak H0. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan taraf signifikansi 10% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pendapat tentang kenaikan harga BBM
dari berbagai profesi adalah berbeda. Kemudian, pengujian menggunakan RStudio dan SPSS. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan menggunakan RStudio. Dengan contoh soal yang sama, langkah pertama, kita memasukkan data yang ada di soal dalam suatu bentuk matriks. Langkah berikutnya, kita memberi nama atribut baris dan kolom, dimulai dengan atribut baris, dan selanjutnya adalah atribut kolom. Lalu kita cek tabel. Nah, tabel di sini udah sesuai dengan tabel yang ada di soal. Sebelum melakukan pengujian, kita tuliskan terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Di sini sudah tertulis hipotesis 0-nya adalah proporsi pendapat mengenai kenaikan BBM sejumlah masyarakat dari berbagai profesi sama. Dan hipotesis alternatifnya adalah proporsi pendapat mengenai kenaikan BBM sejumlah masyarakat dari berbagai profesi berbeda, dengan tingkat signifikansinya alfa 10%. Nah, selanjutnya dilakukan uji chi-square dengan menggunakan chi-square.test. Nah, di sini langsung masukkan tabelnya, lalu kita run. Nah, hasilnya adalah 98,075. Ini hasilnya sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual, dengan derajat bebas 12 dan p-value-nya yang lebih kecil dari alfa, yaitu 0,1. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,1, keputusannya adalah tolak H0. Jadi, dapat dinyatakan bahwa proporsi pendapat mengenai kenaikan BBM sejumlah masyarakat dari berbagai profesi berbeda. Selanjutnya, kita akan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan soal sebelumnya. Pertama-tama, mari kita tentukan variabelnya terlebih dahulu. Pindah ke variabel view. Di sini saya sudah memasukkan variabelnya. Yang pertama ada profesi dengan tipe data string dan values sebagai berikut, yaitu PNS, ABRI, swasta, dan pengusaha dengan skala data nominal. Lalu variabel kedua ada pendapat dengan tipe data string dengan values sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan skala data nominal. Dan yang terakhir ada frekuensi dengan tipe data numerik dan skala data scale. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan data tabel yang tertera pada soal ke sel-sel berikut. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah kalian mengisi sel-sel ini, pindah ke menu data dan pilih weak case dan jadikan frekuensi sebagai weak case-nya. Klik OK. Jika sudah, pindah ke menu analyze, pilih descriptive statistic, cross tab. Nah, di sini profesi sebagai baris dan pendapat sebagai kolom. Pilih menu statistik dan centang chi-square. Lalu continue dan klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Tabel di bawah akan menunjukkan bahwa hasil dari tes chi-square hitungnya adalah 98,075 dengan p-value yang sangat kecil sehingga hanya nampak 0 di sini. Yang artinya itu di bawah 0,1, di bawah alfanya, yang artinya keputusannya tolak H0. Sehingga kesimpulan yang kita bisa ambil adalah dengan taraf signifikansi 10% dan sampel yang ada, dapat dibuktikan bahwa proporsi dari pendapat tentang kenaikan BBM dari berbagai profesi adalah berbeda. Uji yang kedua adalah uji perluasan median. Bedanya apa sih dengan uji median biasa? Uji perluasan median tidak hanya dapat menguji 2 sampel, tetapi bisa juga digunakan untuk lebih dari 2 sampel. Dengan kata lain, uji perluasan median adalah
uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel independen memiliki median yang sama atau tidak. Uji ini memiliki asumsi yaitu pengamatan bersifat independen dan data minimal berskala ordinal. Oh begitu. Lalu bagaimana langkah-langkah pengujian? Gampang. Langkah-langkah pengujiannya yang pertama adalah tentukan hipotesis, lalu taraf uji, statistik uji dan wilayah kritis, dan kesimpulan. Tentukan hipotesis, di mana H0 adalah M1 sama dengan M2 dan seterusnya sampai dengan MK, dan H1 adalah minimal ada satu pasang MI tidak sama dengan MJ. Kemudian, tentukan taraf uji. Langkah menentukan statistik uji yang pertama adalah gabungkan semua data dari sampel pertama sampai sampel TK. Kemudian, kita cari median gabungan atau bisa kita sebut dengan MG. Kemudian, buat tabel kontingensi 2 kali K. Lalu, hitung frekuensi observasi yang berada di atas MG dan di bawah MG untuk setiap sampel. Dan hitung frekuensi harapan dengan rumus EIJ sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi total. Tentukan chi-square hitung dengan rumus sebagai berikut, lalu bandingkan hasilnya dengan chi-square tabel. Tolak H0 jika chi-square lebih dari chi-square tabel. Kemudian langkah terakhir adalah kesimpulan, apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Dalam bidang pertanian, diketahui bahwa besarnya hasil panen tanaman padi diantaranya tergantung dari banyaknya pupuk urea yang digunakan. Berikut ini data hasil panen padi pada berbagai dosis pupuk urea. Peneliti ingin mengetahui apakah pemberian pupuk yang berbeda menghasilkan hasil panen yang sama. Gunakan taraf signifikansi 5%. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, tentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah variasi dosis pupuk memberikan hasil panen yang sama, sedangkan hipotesis alternatifnya variasi dosis pupuk memberikan minimal ada satu hasil panen yang berbeda, dengan alfa sama dengan 5%. Dari data di atas, diperoleh median gabungannya 5. Lalu tentukan frekuensi dari nilai observasi di atas median gabungan dan nilai observasi di bawah median gabungan, masukkan ke dalam tabel berikut. Kemudian, tentukan frekuensi nilai harapannya, masukkan ke dalam tabel berikut. Lalu, hitung nilai chi-square dengan rumus chi-square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R, J sama dengan 1 sampai K, OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, sehingga diperoleh chi-square hitung sama dengan 11,92. Hipotesis akan ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square 0,05 dengan derajat bebas K-1. K merupakan banyaknya kategori sama dengan 7,81, sehingga diperoleh keputusan tolak H0 karena chi-square hitung lebih dari chi-square 0,05 dengan derajat bebas 3. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variasi pemberian dosis pupuk memberikan minimal ada satu hasil panen yang berbeda. Sekarang kita akan melakukan perhitungan dengan RStudio. Dengan contoh soal yang sama, kita buat tabel dengan kolom pertama merupakan hasil panen padi dan kolom kedua merupakan dosis pupuk yang bersesuaian. Nah, didapat tabel seperti ini. Selanjutnya, kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah variasi dosis pupuk memberikan hasil panen yang sama, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah variasi dosis pupuk memberikan minimal ada satu hasil yang berbeda.
dengan tingkat signifikansi 5%. Lalu kita install package Agricolae dan panggil package tersebut. Selanjutnya kita uji median dengan median.test. Dengan variabel pertama merupakan hasil panen dan variabel kedua adalah dosisnya dengan alfa 5%, sehingga didapat nilai chi-square 11,9191 dengan degrees of freedom 3 dan p-value 0,00766 dan median gabungan 59. Nah, karena p-value kurang dari alfa, maka tidak peroleh keputusan tolak 0, sehingga dengan tingkat signifikansi 5% dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti menyatakan bahwa variasi dosis pupuk memberikan minimal ada satu hasil panen yang berbeda. Nah, kita dapat mengetahui indikator mana saja yang memberikan hasil yang berbeda. Untuk dosis pupuk 200 kg per hektar dan pupuk 150 kg per hektar memberikan hasil yang berbeda, ditandai dengan grup yang berbeda. Nah, sedangkan untuk dosis pupuk 150 kg per hektar dan 250 kg per hektar memberikan hasil yang sama, ditandai dengan grup yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji ekstensi median dengan SPSS. Soal yang akan saya gunakan adalah soal yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan variabel kita pada variabel view. Di sini, saya memiliki hasil panen dan dosis urea dengan tipe numerik B8,0. Kemudian pada value dosis urea, saya memiliki value seperti ini. Nah, U100 ini berarti urea 100 dan seterusnya. Kemudian kita menginput datanya pada data view. Setelah data diinput seperti ini, kita bisa melihat value-nya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa langsung melakukan ujinya, yaitu kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan K-Independent Sample. Nah, di sini kita masukkan variabel hasil panen untuk tes variabel list dan dosis urea untuk grouping variabel. Pada option-nya, supaya kita bisa menampilkan statistik deskriptif pada output, kita checklist deskriptif dan different range-nya, minimumnya 1 dan maksimumnya 4, seperti banyaknya grup kita. Kemudian pada test type-nya kita pilih median, klik OK. Nah, ini adalah output-nya. Output yang pertama adalah statistik deskriptifnya, yaitu ada hasil panen dan dosis urea, terdapat N, banyaknya observasi, min, standard deviation, minimum, dan maksimum. Kemudian, pada tabel kedua, tabel frekuensi ini adalah tabel kontingensi 2x4, terdiri dari data yang lebih besar dari median dan yang kurang dari atau sama dengan median. Tabel ketiga yaitu adalah tes statistik. Di sini, pada hasil panen, terdapat observasi sebanyak 20, didapatkan median gabungan yang digunakan pada tabel kontingensi, yaitu sebesar 59 dan chi-square sebesar 11,919. Dengan DF3, yaitu DF bisa dihitung dengan K-1, dan kita mendapatkan p-value sebesar 0,008. Nah, pada tes ini kita menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Sehingga, karena p-value kita kurang dari alfa, keputusannya adalah tolak H0 atau terima H1. Yang berarti bahwa minimal ada satu hasil panen yang berbeda.